Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah, memberikan nafkah hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan 2 kali lipat pembayarannya. Dan Allah akan menyempitkan orang-orang yang bakhil. Allah akan menyempitkan dan tidak melapangkan rezekinya bagi orang-orang yang bakhil. Jadi ketika seorang muslim bersedekah, maka ia memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak akan membuat seorang miskin, justru Allah akan menggantikan harta yang dikeluarkan berlipat-lipat ganda. Hukum dari pemberian sedekah sendiri ialah sunat dan mengandung manfaat yang sangat besar. Sedekah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan bagi yang diberi, melainkan juga yang memberi. Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i jilid 2 bahkan menuturkan Rasulullah SAW pernah menyebut sedekah ketika sehat menjadi yang paling utama. Berikut bunyi hadisnya. Mahmud bin Ghailan mengabarkan bahwa Waqi' mengatakan dari Sufyan dari Umarah bin Al-Qaqqa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah bahwa seorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Kamu bersedekah saat kamu sedang sehat, sangat menyukai harta benda, mengharapkan hidup yang panjang dan takut miskin." Irwaul Ghalil. Dalam beberapa hadis dijelaskan sejumlah golongan yang paling utama diberi sedekah. Lantas kepada siapakah sedekah paling utama untuk diberikan? Ada 4 kelompok paling utama penerima sedekah. Yang pertama, keluarga dan kerabat. Sedekah kepada keluarga dan kerabat lebih utama ketimbang atau daripada memberi kepada orang miskin. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2, 1 nilai sedekah dan 2 nilai silaturahmi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, orang yang memusuhi. Dijelaskan dalam buku Hidup Berkah dengan bersedekah yang disusun oleh Ustadz Mashkur Arif. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya. Beliau bersabda, sedekah paling afdal atau utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Sedekah yang diberikan kepada orang yang memusuhi dimaksudkan agar mereka tidak saling memusuhi dan hatinya menjadi lemah lembut. Yang ketiga, suami kepada istri dan anaknya. Sedekah yang pahalanya paling besar bagi seorang suami ialah menafkahi sang anak dan istri. Sebagai kepala keluarga, sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi mereka. Bahkan di dalam buku Solusi Sedekah Tanpa Uang oleh Ustadz Haryadi Abdullah dikatakan, menafkahi istri dan anak menjadi sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan dan mulailah dari orang-orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat
Imam Bukhari. 4. Orang yang membutuhkan, melalui karya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqhus Sunnah Jilid 2, ia memaparkan bahwa sedekah paling utama ialah yang dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah dan manfaatnya dapat dirasakan terus menerus. Ini senada dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi yang paling utama apabila dikerjakan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang-orang yang kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik ialah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air. Ada 3 manfaat bersedekah. Yang pertama, memperpanjang usia. Bersedekah dapat memperpanjang usia. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. 2. Pembuka pintu rezeki. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. 3. Mendapat naungan di hari kiamat. Mereka yang rajin bersedekah akan memperoleh naungan di hari kiamat kelak. Berikut hadisnya, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.